Apakah nanti ada Digi di tengah-tengah teamfight mungkin akan ditargetkan terlebih dahulu agar nantinya Decimate jadi eksekusi yang matang bagi teman-teman dari A8 Paps. Dan akan adanya seorang Cloud yang tersiksa dengan pergerakan dari seorang Digi. Dan mau tidak umam, Kesu ini harus agak sedikit nempel Arvi sih, sementara waktu. Iya nggak sih? Iya harus main cover sih. Ini Diginya kalau apalagi kalau Rapture-nya pakai emblem magic ya. Aduh. Itu sudah bisa dipastikan bahwa sebenarnya pick keempat dari Lolita yang tadinya bagus itu bisa jadi tiba-tiba pick yang buruk. Karena bisa jadi sebenarnya ada pick yang lebih mahal ketika berhadapan dengan Digi Magical Damage, yaitu adalah Hilda. Karena kita tahu sendiri, Hilda ini kan tipikal-tipikal hero yang dengan rumput dia bisa memberikan regen. Dan nantinya bisa menukarkan banyaknya Magical Damage Time Bomb dengan regen di rumput. Dan ada shield absorb lagi. Mantap tuh Hilda. Berat juga ya, kalau bisa dibilang ya. Ini catch up-nya nih sebenarnya agak cukup menitik beratkan sama Rensa sih kurang lebih ya. Iya ya, Rensa kayak, apalagi Rensanya pakai emblem kayak Master. Ini agak sedikit unik loh. Karena biasanya rata-rata kalau kita tahu sendiri, kali dia akan menggunakan Electro Flash dan kalau misalkan menggunakan item seperti ini, apakah ada identitas kalau nanti Rensa akan build ke arah kritikal? Akan melumas siapapun yang ada di garis depan dengan Iya, apapun itemnya dan kita bakal melihat. Tapi kalau dengan item kritikal Profesor KB, problemnya satu, mahal. Mahal. Item-itemnya tuh kritikal agak cukup mahal tau kalau menurut aku. Iya, yang murah cuma Windtalker. Karena sebenarnya yang bikin mahal itu adalah pecahan-pecahannya. Kalau aku bilang ya, walaupun harganya nggak beda-beda jauh, beda. Pro Meteor 600 aja kan. Iya beda-beda walaupun bedanya nggak jauh sih. Cuma kan di Land of Dawn tuh 10 gold itu sangatlah berarti lah buat orang-orang seperti kita. Nyari 10 gold aja harus beli item rom. Ya. Romer tuh. Iya. Aduh. Capek tuh Pak ngumpulin 10 gold. Kalau nggak pakai Arvi nih. Pakai Art of Thievery pas Avarice ya kan. Baru tuh dapat 10 gold. Dan kalau misalnya melihat kondisi seperti ini, dengan udah tidak adanya Little Wanderer, kayaknya Rapture harus coba rotasi ke arah bottom lane sih. Ke arah Geekslate sih kalau menurut aku. Kenapa? Dia nggak harus ganggu di arah mid lane-nya. Dia harus ganggu RV-nya. Dia harus fix RV-nya dari awal dia main time bomb, dari awal dia main reverse time. Kalau kayak gini lihat, malah dia rugi kan. Dia flicker. Dan dia baru coba rotasi dan harusnya dari awal dia udah nyiksa RV. Biar para pemain dari tim Paps itu fokus ke arah RV. Dengan Fredrin keunggulan dia kali ini, dia bisa dapetin objektif turtle. Apalagi sama-sama pakai Avarice. Menurutku Rapture bisa nabung item dari Avarice ke arah Arvi. Tapi buat sekarang Keishu, dia menerima damage yang cukup banyak. Bahkan kali ini harus mundur dengan flicker karena dia bakal terancam ketika berada di depan dari Elzura. Namun dengan serangan barusan Elzura nggak punya mana. Jadi setup team fight di turtle-nya mungkin harus lebih diulur terlebih dahulu dari Geekslate Junior. Dan melihat Founder, dia udah punya ultimate. Ya Exort harus lebih respect aja sih. Ingat, Founder punya banyak banget sisi, ada slow, ada stun. Jadi perlu diperhatikan juga. Burst damage-nya juga Breath of Fighters. Dan Adam, dia ready kayaknya dengan flicker wild charge-nya. Oke, flicker wild charge akan coba didapatkan seorang Adam. Elzura terdeteksi posisinya. Dan mungkin Richie kali ini akan coba untuk mengganggu. Real World Party bakal coba lari bukan. Bahkan satu retribution di slot point from Ozil. Wild charge yang sedikit terlambat bersama dengan time journey yang telah dikeluarkan tim Geekslate. 2 ultimate dan bahkan 4 ultimate telah dikeluarkan kali ini. Di total Geekslate dengan adanya di arah bottom lane Speedy Lightfill menjadi hitungan untuk saya. Dan bahkan di RV di cancel. Lihat. Memang belum bersinar untuk seorang Cloud di menit yang ketiga itu belum punya apa-apa. Mau gimana pun ini baru pecahan di Hunter Sword-nya doang yang dia punya gitu loh. Dan bahkan harus pelan-pelan melakukan sedikit pokingan damage. Karena Rensa udah selesai dengan Corrosion Sight. Oke. Dengan Corrosion Sight. Gak pakai sepatu dia? Dia gak pakai sepatu berarti? Pakai kaos kaki doang dia. Pakai kaos kaki doang ya? Shoes ya kan. Dan bahkan kalau bisa kau lihat sih dengan posisi seperti ini, para pemain dari tim Paps mereka sedang berada di dalam keunggulan kecuali laning goldnya. Ya laning goldnya kalau kita ngelihat ya tidak terlalu berbeda jauh, tapi buat Geekslate sendiri mereka sebenarnya setupnya udah mulai bergerak ke arah gold. Dan ini dia mungkin sempat kita bahas dan Richie. Dia udah mulai ketahuan Exort ini bakal langsung mengincar ke depan. Bahkan ada energi eruption retribution pun digunakan. Namun now Richie dia masih punya shield absorb dan harus mengeluarkan satu ultimate dari Exortnya. Blessing juga digunakan juga secara defensif. Elzura mencoba memberikan dealing damage karena Keishu tumbang. Namun untungnya masih ada Black Shoes. Yes, itu dia power yang cukup baik digunakan oleh tim Geekslate. Dia tahu dengan power early-nya sangat punya kesempatan mendapatkan
gold lane dari tim PUBG dan dimanfaatkan dengan sangat maksimal. Bahkan platingannya bakal coba dimanfaatkan. Ozil tidak bisa menerima damage dengan cukup banyak dari seorang Rensa dan setidaknya at least masih dapetin satu buah gerobak dari Arfi. Untungnya Arfi dikasih gerobaknya ini bener-bener. Gak di last hit loh. Jungler pengertian namanya. Oh, jungler peka. Jungler peka. Oke, dari emblemnya Profesor. Ya, emblemnya sekarang kalau kita ngeliat dari damage to monster ya masih sama tentunya untuk Exort dan juga untuk Ozil. Wall charge tapi untuk Adam karena 1v1 situation sudah dikeluarkan juga Flicker. Adam kali ini untuk setup turtle selanjutnya sepertinya tidak memiliki satu buah battle spell. Cukup menjadi ancaman karena mau bagaimanapun Cashew dan juga Richie dia bakal punya efek dari real world manipulation, slow effect juga dengan menggunakan Omenon Blast. Buat sekarang mungkin fokusnya menuju ke arah Elzura. Ozil udah mulai muncul di arah depan, Omenon Blast di arah rumput dan bahkan Exort untungnya masih ada time journey. Tim fight akan berlanjut, Elzura tumbang, gak ada Black Shoes dan bahkan Foundir jump in dengan Flicker. Langsung ada blazing duet, follow up damage yang sangat manis sekali. 3 tumbang dan bahkan mungkin akan menjadi 4 kalau saja Exort ditumbangkan. Benjol kepala para pemain dari tim Geek Slate dengan adanya seorang Foundir yang jump in ke arah backline. Brave Fighters again and again berhasil memporak-porandakan dan bahkan dibalikan posisinya dengan satu momentum. Objektif orange buff bahkan dia dapatkan oleh seorang Exort. Dengan adanya turtle yang didapatkan, dengan dibandingkan kerugian yang dialami Geek Slate, itu sama sekali tidak worth it, Profesor. Ya ini diawali semenjak Adam dipaksa flickernya keluar di arah top lane. Jadi nggak ada cover sama sekali. Tidak bisa dengan cover cepat. Nggak ada cover cepat, mau tidak mau walaupun time journey dikeluarkan. Tapi kan efek stun dari A8 Pops terlalu banyak. Yang tadi kita bilang ada 4 area of effect loh. Dan eksekusinya Ozil, wah ini udah tinggal dia tusuk Yur pakai 1 decimate. Langsung Yur, tusuk Yur. Dan untungnya decimate-nya nyala tadi ke seorang Elzura. Kalau Elzuranya masih ada Black Juice, nah itu beda kasusnya. Dan bahkan Rensa di arah bottom lane akan coba dapetin 1 buah turret. Yang dimana posisinya ini juga agak sedikit sama. Ya, kalau di bahasa lainnya adalah berkaca di arah bottom dari seorang PUBG dengan di arah top lane dari Geek Slate. Ya, mirroring. Mirroring yang dilakukan tapi lebih diuntungkan dari tim Geek Slate sih. Kenapa? Karena Rensa udah punya Golden Staff dan dia sudah bisa mendapatkan 1 buah turret kembali dari tim PUBG A8 yang setengah darah saja tersisa. Ya tapi kalau misalkan diadu lagi sama Founder, kayaknya menurutku Rensa emang lebih bijak untuk mundur. Dia seenggaknya udah punya Golden Staff, jadi dia udah punya tabungannya. Dan untuk sekarang ada Flicker, Watchers, tapi ternyata masih disimpan untuk sekarang Blazing Duet Defensive Elzura. Menggunakan sepatu hitamnya Black Shoes untuk mundur. Black Shoes digunakan dengan adanya 1 buat tim fight di arah Turtle ini mendapatkan informasi no decimate, no Blazing Duet, dan bahkan tersisa Richie yang memiliki real world manipulation dan harus berhasil mendapatkan 1 point kill. Flicker telah dikeluarkan oleh seorang Foundir dan bahkan ada seorang Rensa yang bakal coba dipasang dengan 1 buah real world manipulation. Rensa ter-take down, ditukar oleh dengan seorang Richie, ditukar dengan Flickernya dengan posisi yang cukup bertahan di sana. Rensa udah gak punya apa-apa lagi, tapi mau tidak mau Richie juga harus menjadi korban yang sama dengan Rensa. Ya levelnya pun sama untuk sekarang Arfi tapi lebih beda. Dia farming perlahan-lahan namun untuk sekarang nomor 16. 3-man stuns namun tidak ada follow up damage yang cukup. Exort masih 1v1 lawan Ozil. Retribution pun sudah digunakan. Founder mencoba untuk mengebit ke arah Elzura. Elzura terkena banyak sekali damage dari Blazing Duet dan untuk sekarang Ozil mengejar ke Exort. Mencoba untuk memberikan efek dari Asura Aura. Ditutup dengan tembok daripada seorang Adam dan bahkan ada 1 pergerakan dari reverse time dan disengage. Seperti dilakukan oleh A8 Pop namun tidak berhenti. Apa itu disengage Profesor kami? Continuous team fight, sustain team fight yang dibuka oleh tim PUBG. Mereka tidak mau sedikit saja mengendorkan tim fight dari bottom lane karena itu yang mereka punya dengan banyaknya kerugian yang mereka miliki. Kerugian di mana? Purple buff hilang, objektif tidak ada. Betul. Point kill didapatkan oleh tim Geek. Mau tidak mau dari PUBG ketika ada sedikit chance kecil aja, itu harus digas sama PUBG. Karena sekarang udah masuk menit yang ke-8, Arfi udah punya sedikit power. Aku nggak bilang maksimum, tapi sedikit power. Walaupun Arfi tetap dalam posisi yang tidak diunggulkan, dia bisa di all in dan instant pick up oleh seorang Grok. Wah ini masalah utamanya ya. Yang kedua ya. Black Shoes sudah gak ada dan bahkan lihat Ozil. Dia bakal dikejar, decimate dia bakal connect namun dari area belakang. Lihat Adam dengan wall charge yang mengincar ke Ozil. Namun masih ada Casey juga, nomor 16. Dan hanya menghentikan pergerakan dari pada teman-teman Geek Slate Junior. Langsung ada double kill dari Adam. Dan split push masih berjalan dari Arfi. Out of nowhere kali ini. Siapa yang untung?
Siapa yang untung karena ini adalah jawabannya. Ketika sebentar lagi bisa masuk ke arah belakang, tapi mereka memilih menuju ke arah satu buah push. Rensa surprise attack dan langsung ada blazing duet flicker telah digunakan bersama dengan Arfi, dan karena tidak adanya point kill yang didapatkan seorang Arfi, dia memaksimalkan dengan clear minion di arah mid lane walaupun tidak maksimum. Richie bakal coba dipaksa, flicker pun masih ditahan, tapi Alzura ke takedown. Sebuah keputusan yang kurang tepat mencoba untuk mengejar seorang Richie karena Richie memiliki satu buah Ice Queen One, dan itu dia yang dibilang ketika dengan adanya Eve, dia bakal dikacang-kacangin kayak, oh, kamu mau mencoba mendekat, semakin mendekat jauh. Betul banget. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Gitu. Iya, nggak pernah henti, nggak ada yang capek. Gak ada yang capek, makanya ngejar terus ya kan. Gak dikejar balik. Kejar terus, jangan kan kejar balik, dia ke telepon kagak, canda. Ya, itu lihat tuh dikejar-kejar dengan damage yang begitu tinggi ternyata. Adam sudah memiliki Blade of Despair. Tadinya aku bilang Gixel Junior sebenarnya gak rugi-rugi banget, tapi dengan kehilangan Elzura itu baru menjadi kerugian. Dan bahkan lihat untuk sekarang Numenon Blast kena ke arah seorang Rensa. Rensanya tertahan di depan sana dan bahkan Rapture-nya mendapatkan kematiannya. Exot juga hilang, tidak ada contest retribution. Kesu ditukarkan, tapi lihat Founder, dia bakal langsung men-zone out karena Rensanya menerima damage yang begitu besar daripada seorang Richie. Dan hanya tersisa Adam, Elzura, mereka tidak akan melanjutkan team fight. Oh my god, tidak bencana, mereka mencoba untuk melakukan satu buah push. Walaupun straight push yang mungkin akan sedikit tertahan dengan aja base turret, tapi lihat, udah mulai membalikan objektif dengan 4 turret didapatkan. Menuju ke arah top lane, mencoba untuk menggerogoti top lane dan membiarkan Lordnya bergerak bebas di arah bottom lane. Wah, ini Arfi benar-benar tahu targetnya ya. Dia hanya mengincar ke arah Rapture dan Rapture yang terpisahkan oleh Rensa. Kalau misalkan Rensa bareng sama Rapture, ini power banget. Karena kita tahu sendiri, Kari dengan efek immune dari Time Journey, dia akan sangat bebas di arah belakang melakukan free hit. Tapi kalau Diginya terkena Blazing Duet dan dia harus mengeluarkan Time Journey-nya, mau tidak mau berarti tidak akan ada Digi dalam team fight. Tidak ada Digi dalam team fight. Dan dari segi item, Profesor? Itu Hunter Strike dari Founder. Kayaknya 20% cooldown reduction udah cukup kayak yang Mas bilang. Tapi Ozil kali ini udah selesai juga dengan menggunakan Blade Armor dan juga Guardian Helmet. Jadi makin lebih kuat lagi untuk menahan semua damage dari Rensa. Ini dengan adanya Kesu memiliki satu buah Numenon Blast, mereka akan mau coba all in di bottom lane. Tapi lihat Arfi masih mencoba mencari stack terlebih dahulu. Mencoba untuk mengulur sedikit waktu yang dimiliki dan Super Minion dibiarkan begitu saja. Memilih untuk melakukan disiplin ketimbang memaksakan keadaan yang sebenarnya dia sudah mulai pegang lagi dari tim Paps. Dan Gix udah mulai bisa untuk stick dengan adanya seorang Digi yang mereka miliki, itu adalah salah satu win condition. Ya tapi menurutku ya, entah kenapa ini Rapture-nya harusnya nempel sama Rensa terus. Jangan pernah lepas Rensanya. Karena kalau misalkan Rensanya dilepas dikit, dia akan ditargetkan terus sama Richie. Dari tadi kan kotak reward manipulation terus dibuka. Numenon Blast hanya untuk seorang Rensa. Jadi menurutku target utamanya emang ini hanya ada di Rensa dari Gixel Junior. Wow, ini Paps bisa membalikan keadaan dengan posisi seperti ini, itu udah cukup berat sebenarnya. Ketika early-nya mereka tidak terlalu unggul dan bahkan Kesu melihat adanya seorang Arfi yang bakal coba ditarget 2 pengawalan. Bukan 1, 2. Hanya untuk Arfi kan? Hanya untuk Arfi. Dan bahkan Founder memberikan sedikit informasi yang telah diberikan. Adam hanya untuk bisa memberikan distraction. Informasi telah diberikan, adanya Adam di sana dan memilih untuk mundur. Melakukan defensif di arah top lane. Karena secara tidak langsung, laning jauhnya udah disiplin. Tapi mereka harus pikirkan juga laning yang sangat dekat dengan Lord yang ada di arah top lane. Bahkan keputusan yang cukup sulit, mencoba all in. Ada satu buah Founder yang terperangkap dengan flicker telah dikeluarkan. Dan Numenon Blast with flicker kah? Flexus telah dikeluarkan, all in untuk para pemain dari tim Geek. Kali ini mulai mundur ke arah belakang sedikit demi sedikit. Tidak memiliki ultimate yang banyak kecuali Rupture dan juga Exot. Ini bukan keputusan yang baik ketika tim fight di arah home nanti. Iya, masalah utamanya Rensa udah keluar ultimate, Adam juga udah keluar ultimate, dan bahkan kena Black Shoes. Jadi mau mereka harus disengage terlebih dahulu. Dan bahkan berfokus sama Exortnya aja, atau bahkan gak usah kontes sama sekali. Walaupun ada Time Journey, hero mungkin bisa diincar menurutku. Kalau mau kontes, jangan kontes Lordnya, tapi hero-nya. Incar Arvi-nya, incar Richie-nya, atau bahkan setidaknya makan Kesu-nya aja. Oke, karena mau gimana pun belum punya immortal. Tapi kali ini lihat Exot memilih untuk mundur ke arah belakang. Elzura ada memiliki Black Shoes kembali. Rensa mencoba untuk standby on position. Raptor berada di garis depan. Memberikan sedikit informasi para pemain dari tim Paps. Mereka mencoba untuk menahan posisi agar tidak terlalu driving ke arah pitfall. Karena itu agak cukup
merugikan untuk para pemain dari tim PAX ketika wall charge-nya terkena secara bersamaan. Wah, Lordnya tiba-tiba flicker ya barusan ya. Iya. Karena tertutup dengan satu tembok dan flicker jump in dari Keshu. Masih ada time journey juga lagi dan lagi terpisahkan untuk tim fight-nya. Ozil tumbang di arah belakang Rensa. Mendapatkan satu poin kill yang begitu mahal. Vomdir sendirian mungkin itu bukan tempat yang tepat. Namun lihat Vomdir langsung meloncat ke depan. Dia mencoba untuk mendapatkan Rapture. Dan berhasil mendapatkan poin killnya di arah belakang. Keshu di cover oleh satu-satu Harvey. Watcher digunakan. Tapi sepertinya Adam akan menjadi korban kedua. Tukar 2 untuk 2. Sama-sama bertukar dua, tapi bisa dibilang Paps ini berada di posisi yang tidak unggul dengan Ozil tidak memiliki power of retribution. Tapi di sisi sebaliknya, para pemain dari tim Paps mereka mencoba untuk memancing agar pergerakan Rensa terlihat posisinya. Rensa menjaga posisi dengan bagus, flicker pun telah digunakan dan seorang Foundir pun tidak bisa menumbangkan seorang Rensa. Wah, Lihat, Lordnya telah dibuka. Ini mencoba dibalikan kembali keadaannya. Para pemain dari tim Paps mereka kehilangan Lord yang cukup berharga. Tapi setidaknya mereka masih memiliki high ground defensive. Ya sebenarnya yang bikin rugi adalah karena Little Wanderer-nya di bawah kan. Jadi nggak akan ada detektor untuk di dalam area river atas. Dan untuk sekarang dengan kehadiran dari Rensa yang makin lebih tajam lagi karena dia sudah memiliki item yang lebih banyak. Otomatis dia akan menjadi salah satu tulang punggung bagi Geekslate Junior. Apalagi dalam keadaan dia udah punya Radiant Armor nih sekarang. Jadi damage dari Richie nggak akan bisa masuk secara 100%. Dan Rapture lagi-lagi harus dipaksa untuk mundur dengan flickernya. Harus mengeluarkan satu battle spell atau bahkan time journey hanya untuk escape. Dan mereka harus melakukan defensive di area top lane dengan Lord sudah memiliki enhance dan bahkan retribusi telah digunakan. Ada seorang Cloud standby on position. Exo terlihat, Rensa too strong untuk bisa ditumbangkan dan dia butuh memiliki battle mirror image untuk bisa ke arah backline RP. Apakah itu akan keluar atau bahkan Richie lah yang akan menjadi penyelamat untuk bisa menumbangkan seorang Rensa. Ingat, Wind of Nature masih dimiliki. Foundir hanya menjadi bulan-bulanan dari seorang Kari kalau dia mencoba untuk dive in tanpa adanya satu buah follow up sedikit pun. Ya apalagi true damage-nya udah nggak bisa dibendung untuk saat ini. Mau tidak mau A8 Paps harus benar-benar repositioning. Daripada mereka yang nanti ya malah menjadi korban jiwa dan makan satu demi satu dengan power pick off dari Adam wall charge-nya yang kita tahu sendiri 1,8 detik kalau connect ke arah tembok. Dan bahkan kalau bisa kita bilang dengan adanya kalkulasi dari Lord pertama di menit yang ke-8, Lord kedua di menit yang ke-12 itu yang sudah enhance, ya kan. Ini agak sedikit kerugian sih untuk Geek. Walaupun agak berbeda kan Lordnya kan? Iya, karena Lordnya tidak berhasil mendapatkan satu buah base turret. Iya, karena mau bagaimanapun base turretnya masih berdiri kokoh dan bahkan masih ada inner turret di area mid lane. Paling cuma zone out aja sih. Namun buat sekarang Founder, dia udah punya Stalagmite lagi. Dia kayaknya bakal menuju ke arah Black Armor. Masih kurang kayaknya power defense-nya dia. Tapi menurutku di sini Immortality kayaknya lebih diperlukan karena udah mulai masuk ke menit 17 kan. Kalau Immortal pecah, Sky Guardian Helmet. Karena itu salah satu yang bisa meng-counter Rensa. Iya. Karena mau gimana pun Rensa, dia attack speed-nya gak bakal bisa dibendung sih. Gak bakal bisa dibendung. Cuma bisa dibendung dan Arvi Iya. memaksa ke dalam, langsung ada blazing duet, Rapture telah dikeluarkan, dan bahkan Rapture tertik dan mundur ke arah belakang. Masih bisa ada satu dari World Population dan bahkan para pemain dari tim Paps. Mereka berhasil mendapatkan power of retribution dari Geekslate. Cashew still survive, Richie tidak di all in dan Adam tidak berhasil mendekat karena damage yang terlalu besar. Paps A8 kali ini dengan agresivitas yang mereka miliki di menit yang ke-17 ternyata memberikan sedikit harapan untuk dirinya bisa mendapatkan satu buah Bapak Lot yang terhormat, Profesor. Lagi dan lagi ya, ini yang jadi korban adalah Rapture-nya. 5 kali dia ditumbangkan, tidak ada cover sama sekali dari Rensa. Yang menurutku, lagi dan lagi, Rapture dan Rensa ini harus bersama nih, 2R ini. Rapture dan Rensa. Ya, Kenapa jadi lagu suami-suami Tante Rizky? Iya salah ya. Beda musik tuh kayaknya tuh. Tapi Lord sudah evolve, Profesor. Dan bahkan udah ada Wind of Nature dari RV. Untuk sekarang setidaknya ketika ada wall charge, masih ada pertahanan untuk physical dealing damage. Apakah bakal ditabrak? Rapture juga udah ready dan sepertinya tidak akan ada kontes sama sekali. 8 Paps akan mendapatkan Lord ini secara gratis. Dan bahkan lihat Foundir yang sangat baik. Dia memancing satu buah wall charge. Itu adalah keputusan loncat ke dalam dengan Brave Fighters yang mahal sekali. Dan berani. Berani kenapa? Pertama, dia sudah merelakan dirinya ditukar dengan satu poin kill. Hah? Kedua, dia menutup Adam menggunakan wall charge speed flickernya untuk di arah objektif. Ya ditambah dengan dia kayaknya mau micu ini tau, mau micu time journey. Kayak yang tadi terjadi di area bottom lane kan. Karena kalau udah nggak ada time journey, otomatis teman-teman dari Geekslate Junior nggak bakal punya power untuk melakukan team fight berlima. Okay. Lawannya Cashew loh, apalagi Cashew-nya flickernya akan ready sesaat lagi. Alright,
Kita bakal melihat di mana Ideal Lord sudah di-evolve dan dari seorang Arfi bakal coba untuk menuju ke arah depan. Dia akan berada di garis depan, tidak ada stuck, tapi untuk stucknya dari seorang Cloud ini tidak terlalu banyak. Sekarang dia butuh 5 stuck untuk maksimum dan Arfi sudah memiliki Immortality. Udah ada time bomb di depan sana bersama dengan Angry Club yang dimiliki dari seorang Elzura akan menyelesaikan, meletuskan Lord dengan cukup cepat. Tapi lihat, para pemain dari tim Pups, mereka mendorong 3 lini berbeda. Mereka tidak fokus Foundir di arah bottom lane juga belum bergerak menuju ke arah mid lane. Para pemain dari tim Pups, mereka masih menunggu super minion yang bergerak. Ozil fokus ke arah turret yang akan coba dipecahkan dan akan coba dipasang dengan satu bom Watchers yang dimiliki. Belum ada team fight, masih bertahan. Karena mereka ingin menuntaskan base turret di 3 lane yang berbeda. Oh, Elzura dia terjebak di dalam real world manipulation. Langsung keluar Black Shoes juga dan untuk sekarang Elzura Winter Dungeon digunakan. Mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Mana pergerakan dari Wild Charge-nya Adam. Mendapatkan Ozil namun itu bukan target yang optimal. Wild Charge-nya sudah digunakan dan untuk saat ini langsung ada Time Journey. Adamnya tumbang dan bahkan Time Journey-nya tidak akan bisa menyelamatkan siapapun Arfi. Dia masih mampu untuk bertahan namun tidak untuk jangka waktu yang lama karena Rensa. Dia bisa memberikan dealing damage balasan dan Founder dia bakal tumbang juga. Lihat satu demi satu Cashew hilang, Harvey hilang, Founder Immortalnya pecah. Namun oh my god, Rensa tidak bisa terbentuk through damage-nya. Dan bakal lihat Founder darahnya kembali hidup. Lifesteal-nya cukup tinggi. Elzura dan almost terwipe out. Tersisa satu saja dan this is it. Alapan Pup take the game dan memantapkan diri dengan kemenangan 2 poin penuh tanpa balas. 2-0 untuk Alapan Pups ketika mereka langsung memunculkan sebuah